Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila mengirimkan berbagai macam berita dan video tentang kenaikan BBM. Minta dong tanggapan Rumah Pancasila terhadap kenaikan BBM yang terjadi di Indonesia. Maka dalam poin pertama, Rumah Pancasila ingin membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Pendapatan per kapita orang Indonesia itu 62 juta rupiah berdasarkan data ya. Kemudian pendapatan per kapita di Malaysia itu 155 juta rupiah. Yang menarik adalah harga Pertalite di Indonesia 10.000 dan Pertamax itu 14.500. Di Malaysia itu harga Pertamax itu hanya 6.600. Dan harga daripada Pertamax Turbo itu 13.284. Kalau solar atau diesel di Indonesia 6.800 dan di Malaysia itu sebesar 6.600. Dengan demikian kita dapat melihat pendapatan per kapita lebih tinggi Malaysia, lebih rendah Indonesia. Tetapi Indonesia konsumsi BBM-nya itu dibebankan kepada masyarakat sangat tinggi. Maka Rumah Pancasila sepakat BBM silakan dinaikkan. Tetapi tolong pemerintah menaikkan dulu pendapatan per kapita daripada masyarakat Indonesia. Minimal 200 juta lah per tahun. Itu baru adil. Kita bisa melihat kinerja pemerintah secara baik. Kalau pendapatan per kapitanya belum naik, dibebankan, menurut Rumah Pancasila tidak tepat, tidak patut, dan tidak pantas. Poin yang kedua adalah tentang alasan beban APBN. Karena tingginya beban APBN daripada negara atau pemerintah, maka subsidi BBM-nya dikurangi dengan cara Pertalite dinaikkan, kemudian Pertamax dinaikkan, dan juga solar dinaikkan harganya. Yang menarik adalah jangan lupa, pemerintah banyak membuat kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan oknum-oknum tertentu yang mereka duduk sebagai wakil-wakil rakyat. Contoh saja satu, umpamanya pensiunan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjadi anggota DPR RI. Setelah mereka selesai menjabat masih diberikan pensiunan. Ini kan beban APBN yang sangat tinggi bagi kita. Sehingga tolong dikoreksi kembali kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang sebenarnya justru membebani APBN kita. Bukannya atau harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu justru apa? Memberikan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, di mana mereka berhak untuk mendapatkan tempat kerja, ruang kerja yang baik, sehingga pendapatan per kapitanya itu menjadi naik. Sehingga kalau dinaikkan BBM pun, mereka tidak menjadi masalah. Untuk apa? Untuk membantu negara di dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh negara itu runtutnya harus berasaskan pada sila keempat daripada Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, baik eksekutif maupun legislatif harus duduk bersama secara hikmat dan bijaksana, dipandu oleh dua hal itu. Mereka merumuskan aturan-aturan undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial. Maka aturan yang dibuat harusnya yang pertama adalah menaikkan pendapatan per kapita daripada masyarakat. Baru setelah naik, maka segala sesuatu hal yang disubsidi dikurangi perlahan-lahan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain. Poin yang keempat, Rumah Pancasila berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlebih-lebih mereka yang cerdas secara intelektual, cerdas secara moral, dan cerdas secara spiritual, untuk menggunakan ruang Indonesia ini sebagai tempat berdiskusi yang baik, berperan serta memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah, kepada negara, sehingga ke depan mengambil kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro kepada rakyat Indonesia. Poin yang terakhir dari Rumah Pancasila, negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan pendapat tentang kenaikan BBM, lakukanlah dengan layak, dengan pantas, dengan patut dan tepat. Maksudnya adalah
Jangan sampai kita hadir untuk merusak Indonesia. Marilah Anda melakukan apapun, entah itu melalui demonstrasi dan lain sebagainya, tetapi tolong jangan merusak rumah yang kita cintai. Demonstrasilah dengan cara bertuhan. Demonstrasilah dengan cara memanusiakan manusia. Demonstrasilah dalam rangka menjaga bangsa. Demonstrasilah dalam rangka menjaga negara. Dan yang terpenting, demonstrasilah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi kita semua di rumah Indonesia. Maka jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Itulah penting kita hidup bersama. Dan kalau bertemu di jalan, jangan lupa ucapkan salam Pancasila dan salam